Hai gengs, welcome to my channel. Channelnya bahas film tipis-tipis. Kali ini gue mau bahas film Korea yang bergenre drama, thriller, and comedy. Yang komedinya a bit dark sih menurut gue. Apa judulnya? Parasite. Film dengan judul asli Ki Sang-chung ini rilis di tahun 2019 dengan deretan pemain-pemain utama yang berkarakter kuat, yaitu Song Kang-ho sebagai Kim Ki-tae, Lee Sun-kyun sebagai Park Dong-ik atau Nathan Park, Cho Yeon-jong sebagai Madam Cho Yong-yo, Cho Yoo-sik sebagai Kim Ki-woo atau Kevin, Park So-dam sebagai Kim Ki-jung atau Jessica, Jang Hae-jin sebagai Chung-soo, dan Lee Jung-eun sebagai Guk Moon-kwang. Buat kalian yang belum nonton, it's a must-see film, gengs. Gue dulu gak tertarik nonton karena gue pikir film ini adalah live action dari anime yang ada monster di tangannya itu loh. Ternyata itu Parasite. Iya. Oke, let's start. Alur cerita film ini sebenarnya sederhana, gengs. Cuma dikemas dengan plot cerita yang kuat dan sinematik yang dahsyat. So, buat penggemar drama thriller, film ini pasti sangat memuaskan. Kisah diawali dengan sebuah gambaran kehidupan di semi-basement apartment, di mana keluarga Kim tinggal dalam sebuah kemiskinan yang nyata. Diingat-ingat dulu tokohnya ya. Mr. Kim, Ki-woo atau Kevin, Ki-jung atau Jessica, dan sang ibu Chung-soo. Nampak mereka makan seadanya saja. Belum pernah gue lihat sari roti setipis itu, gengs. Mereka mencari wifi gratis sampai menelusuri seisi rumah, hingga akhirnya dapat. Di mana? Di toilet. Pada suatu hari, teman Ki-woo menawarkan pekerjaan sebagai guru bahasa Inggris dari anak keluarga kaya. Ki-woo awalnya ragu karena tidak memiliki gelar, namun sang teman meyakinkan dan menyarankan agar memalsukan dokumen saja. Kebetulan nih, Ki-jung sangat mahir melakukan aksi itu. Berbekal dokumen palsu dan tekad kuat, Ki-woo berangkat untuk interview di rumah keluarga kaya, yaitu keluarga Park. Diingat-ingat, ini tokohnya, gengs. Mr. Park, Madam Yong-yo, Da-hye, dan Da-song. Tak lupa, sang penjaga rumah adalah Bibi Moon-kwang. Lanjut, Ki-woo lalu dikenal sebagai Kevin dan berhasil lolos dalam uji coba kelayakan sebagai guru bahasa Inggris Da-hye, anak perempuan dari keluarga Park. Obrol sana obrol sini, Madam menceritakan mengenai Da-song, anak laki-lakinya yang berbakat seni, namun hiperaktif, dan tak ada guru seni yang bertahan untuk mengajarinya. Disinilah Ki-woo merekomendasikan seorang lulusan seni terapan dari Illinois. Siapa dia? Ki-jung yang lalu dikenal sebagai Jessica. Dengan akting yang memukau, Jessica berhasil meyakinkan Madam bahwa ia adalah guru seni yang cocok untuk Da-song. Berikut adegan Mr. Park pulang kerja. Kalian bisa lihat, di sini lampu di atas tangga menyala seiring Mr. Park melangkah. Seperti sensor gerak itu, canggih ya? Kisah berlanjut ketika Jessica diantar pulang oleh supir keluarga Park. Di tengah perjalanan, Jessica memiliki ide brilian dan segera melakukan aksi yang kita sebut jebakan Mercedes. Jebakan tersebut ditemukan oleh Mr. Park yang sangat cinta kebersihan, mengakibatkan sang supir dipecat. Keesokan harinya, Jessica merekomendasikan seorang supir senior yang ia kenal sebagai Paman Kim, alias bapaknya sendiri. Mr. Kim masuk dalam plot selanjutnya. Belajar dulu tentang fitur-fitur mobil Mercedes di dealer mobil, lalu menemui Mr. Park untuk interview. Nampak Mr. Kim dengan akting tenang dan keahlian menyetir yang halus akhirnya lolos sebagai super baru keluarga Park. Mantap. Tinggal satu lagi nih yang belum masuk. Tapi yang selanjutnya harus disingkirkan adalah seorang bibi yang sudah bekerja di rumah itu sejak lama, bahkan dari pemilik rumah sebelumnya. Tanpa sengaja, Da-hye menceritakan mengenai alergi yang diderita sang bibi pada Kevin. Lanjut,
mereka melakukan aksi yang kita sebut sebagai jebakan persik. Dengan menaburkan sedikit kulit buah persik di rambut Bibi, mengakibatkan Bibi batuk parah dan segera lari ke rumah sakit. Plot tersebut didukung dengan Mr. Kim yang tanpa sengaja mendengar bahwa sang Bibi menderita TBC, alias tuberkulosis. Wow, seram. Tiada aksi kalau tak ada bukti. Dengan sedikit sentuhan saus tomat pada tisu bekas batuk sang Bibi, mengakibatkan sang Bibi dipecat. Lalu Mr. Park yang rindu masakan Bibi, ditambah kekacauan rumah karena tidak ada Bibi yang membereskan, menjadi jalan yang mulus untuk Mr. Kim merekomendasikan sebuah perusahaan jasa, di mana sang ibu Chung Suk masuk sebagai pengganti Bibi. Adegan berikut layak diingat, yaitu ketika Dasong mengendus aroma badan Mr. Kim dan Ibu Chung Suk yang menurutnya memiliki aroma sama. Itulah aroma orang-orang yang tinggal di semi-basement apartment, di mana orang miskin berada dan banyak pemabuk yang pipis sembarangan dengan santainya. Adegan semakin seru ketika keluarga Park pergi camping untuk merayakan ulang tahun Dasong. Nampak keluarga Kim bersantai di rumah tersebut, mabuk-mabukan, dan menikmati hidup seperti orang kaya. Kebahagiaan itu mulai terusik ketika tiba-tiba sang Bibi datang dan minta izin untuk mengambil barang yang tertinggal di basement. Karena cukup lama, Ibu Chung Suk menyusul ke basement. Lalu ia mendapati Bibi yang sedang mendorong lemari. Dengan bantuannya, lemari berhasil digeser, dan ternyata ada sebuah pintu rahasia. Bibi berlari ke dalam diikuti Ibu Chung Suk, dan keluarga Kim lainnya juga penasaran ikut mengikuti. Ternyata di dalam ruangan rahasia tersebut, Bibi menyembunyikan suaminya. Wow! Lagi tegang-tegangnya sang Ibu Chung Suk hendak melaporkan kejadian tersebut pada polisi, keluarga Kim yang tengah bersembunyi terpleset ke dalam basement. Lalu terbongkarlah kodok mereka semua oleh sang Bibi. Sesaat Bibi dan suaminya memegang kendali, namun berhasil diringkus oleh keluarga Kim saat mereka lengah. Hal yang mengejutkan terjadi, yaitu keluarga Park sudah dekat rumah. Ternyata camping batal karena hujan deras. Seketika suasana menjadi chaos, di mana semua orang bergegas membersihkan rumah dan membereskan Bibi dan suami kembali ke basement. Keluarga Park tiba di rumah. Bibi dengan kekuatan terakhir berusaha lari ke atas, namun sang ibu dengan sigap melakukan tendangan tanpa bayangan pada sang Bibi. Masih ingat lampu yang menyala mengikuti langkah Mr. Park? Ternyata itu adalah ulah suami sang Bibi, yang memberikan ucapan terima kasih melalui sandi Morse. Tahu hal itu dapat membahayakan mereka, Mr. Kim lalu mengikat suami serta Bibi dan membungkam mulut mereka dengan kain. Sembari menghabiskan udon, Madam bercerita kalau Dasong pernah kejang-kejang hingga dibawa ke rumah sakit ketika melihat hantu muncul dari basement. Yang ternyata hantu itu tak lain adalah suami sang Bibi yang sedang mencari makan. Suasana mulai tenang, keluarga Kim berusaha melarikan diri. Tiba-tiba, keluarga Park turun dari atas, mengakibatkan Mr. Kim, Kevin, dan Jessica sembunyi di bawah meja. Dan mereka pun mendengar, baik obrolan ataupun aksi panas dari Mr. Park dan Madam. Mr. Park menceritakan sesuatu yang bisa dibilang obrolan privat ya, bahwa Mr. Park seperti mencium aroma Mr. Kim di ruangan itu. Aroma orang-orang yang naik kereta bawah tanah katanya, yang bisa dikatakan aroma orang miskin. Mr. Kim nampak tersinggung mendengar hal tersebut. Setelah semua tidur, akhirnya keluarga Kim berhasil melarikan diri. Hujan deras mengiringi mereka sampai rumah dan mendapati rumah mereka telah terendam banjir karena saluran air yang menguap. Bagaimana Bibi dan suaminya? Bibi nampaknya mengalami gegar otak dan dalam nafas terakhirnya, ia menyebutkan nama Ibu Chung Suk yang telah menendangnya hingga akhirnya meninggal. Suami Bibi berusaha meminta pertolongan dengan menggunakan sandi Morse, namun hanya Dasong yang melihat kode tersebut.
Keesokan harinya, akan diadakan pesta besar merayakan ulang tahun Dasong di rumah keluarga Park. Dan semua orang diundang termasuk keluarga Kim tentunya. Madam meminta Mr. Kim untuk mengantarnya berbelanja. Dan dalam perjalanan pulang, nampak Madam mencium sebuah aroma dalam mobil, lalu menutup hidungnya. Mr. Kim merasa yang tercium adalah lagi-lagi aroma badannya. Perasaannya semakin campur aduk ditambah lelahnya akibat kejadian semalam. Pesta kebun sudah dimulai. Mr. Kim dan Mr. Park akan menjadi tokoh Indian sebagai kejutan buat Dasong. Dan Madam menyiapkan Jessica sebagai pembawa kue tart. Berbeda dengan Kevin. Ia tampak tidak nyaman lalu mencoba menuju basement untuk memeriksa keadaan Bibi dan suami. Terkejut mendapati Bibi yang terkapar, Kevin lengah dan dijerat oleh suami Bibi. Suami Bibi lalu berusaha membunuh Kevin. Kevin berhasil lari namun terpeleset dan dihantam batu oleh suami Bibi. Jessica dengan cantiknya membawa kue tart menuju tenda Dasong. Tanpa menyadari, suami Bibi mendekat dan Jessica ditusuk oleh suami Bibi. Dasong pun kembali kejang-kejang melihat sosok suami Bibi yang selama ini merupakan mimpi buruknya. Ibu Chung Suk lalu mengambil senjata dan mulai berduel dengan suami Bibi. Tampak Mr. Park dengan emosi meminta Mr. Kim untuk mengantar mereka ke rumah sakit. Mr. Kim hanya bisa bengong, tak tahu harus berbuat apa. Mr. Park akhirnya menyuruhnya untuk melemparkan kunci mobil. Kunci mobil terjatuh di dekat tubuh suami Bibi yang berhasil dikalahkan oleh Ibu Chung Suk. Sembari mengambil kunci, tampak Mr. Park mencium aroma dan berekspresi jijik. Ia lalu menutup hidungnya dan berlalu. Hal ini membuat Mr. Kim mencapai batas kesabarannya. Mr. Kim lalu mengambil pisau dan menusuk Mr. Park. Gila! Waktu berlalu, nampak Kevin selamat, namun gegar otak sehingga dia hanya bisa tertawa saja. Bahkan ketika menengok makam Jessica yang meninggal akibat tusukan itu. Ibu Chung Suk dan Kevin hanya dihukum percobaan saja atas perbuatan mereka. Lalu kemanakah Mr. Kim? Serasa tidak cukup mengaduk-aduk perasaan penontonnya, ending film yang dramatis ini menyisipkan rasa bahagia dalam keputusasaan. Seiring waktu, Kevin nampak sudah pulih kembali. Ia sering mendaki bukit, lalu memandangi rumah keluarga Park yang kini sudah ditempati orang lain dari kejauhan. Malam pun tiba, tampak lampu di atas tangga berkedip-kedip. Kevin sejenak tertegun, lalu menyadari sesuatu. Ya, itu adalah kode Morse. Oh my. Ternyata Mr. Kim sembunyi di ruang rahasia tersebut selama ini, bertahan hidup dengan mengais sisa makanan atau dengan nekat mencuri makanan di atas. Kevin bersemangat, dan ia pun bertekad untuk menyelamatkan sang ayah dengan mengumpulkan uang banyak untuk membeli rumah tersebut. Kevin yang kini tampak dewasa dan mapan, melangkah pasti untuk membeli rumah tersebut sembari berkata, "Ayah, setelah ku beli rumah itu, aku dan ibu akan berada di halaman untuk menikmati matahari. Naiklah ke atas dan temui kami." Namun, hingga saat itu tiba, jagalah dirimu baik-baik. Salam, anakmu. The end. Amazing ending, I said, man. Sebagai bonus, ini ada poster film Parasite yang dibuat oleh Trans 7 pada saat tayang di TV. Dan buat yang belum nonton, berikut trailernya. 그동안 미술쌤도 여러 명 바꿔가면서 해봤는데요. 제가 사람 하나가 휙 하고 떠올랐는데 아 잠깐. 제시카 외동딸 일리노이 시카고
과 선배는 김치모 그는 이사촌. 부자인데 착하다니까. 진짜 니가 착한 거지. I'm deadly serious. 근데 지금 진짜로 이상한 게 뭔 것 같아. Oke gengs, sekian dulu reviewnya. Jangan lupa like and subscribe this channel and share it with others. Nyalakan lonceng biar langsung dapat notif kalau ada video baru dari channel ini. Jangan khawatir jika hari ini mendung gelap, insya Allah besok cerah. Amin. Bye.